Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani, NPM 24754040 dari kelas 4B. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas topik yang krusial dalam siklus hidup sebuah bisnis, yaitu anatomi likuidasi persekutuan. Kita akan membongkar proses penghentian operasi, bagaimana aset direalisasikan, hingga resolusi modal melalui pendekatan visual yang sistematis. Pemicu berakhirnya sebuah persekutuan. Mengapa sebuah persekutuan berakhir? Ada 4 pemicu. Secara sukarela, ini bisa terjadi karena persetujuan semua sekutu atau tujuan proyek telah tercapai. Namun, bisa juga terjadi secara terpaksa. Misalnya karena kematian atau penarikan diri sekutu yang tidak diatur kelanjutannya dalam perjanjian, hingga intervensi hukum melalui keputusan pengadilan. 4 tahap utama penutupan finansial. Proses likuidasi harus mengikuti urutan yang tepat. Pertama, realisasi aset dengan mengubah aset non-kas menjadi kas. Kedua, pembayaran liabilitas eksternal kepada pihak ketiga. Ketiga, pembayaran pinjaman internal kepada sekutu. Dan yang terakhir, distribusi modal sisa kas kepada para sekutu. Hukum gravitasi likuidasi atau prioritas UPA. Dalam likuidasi berlaku hukum gravitasi atau hierarki prioritas. Layer bawah atau prioritas utama adalah kreditor eksternal. Mereka harus lunas 100% sebelum sekutu menerima sepeser pun. Layer tengah adalah pengendalian pinjaman dari sekutu di luar modal inti. Layer puncak adalah distribusi modal yang juga merupakan pihak paling beresiko karena harus menyerap seluruh kerugian realisasi. Titik awal neraca persekutuan ABC. Mari kita masuk ke studi kasus persekutuan ABC. Memiliki total aset 400 juta dengan komposisi kas 50 juta dan aset non-kas 350 juta. Di sisi ekuitas terdapat utang usaha, pinjaman dari Andi, serta modal Andi, Budi, dan Cici dengan rasio laba rugi 2:2:1. Rasio ini adalah kunci matematis untuk distribusi seluruh kerugian nantinya. Tahap 1, realisasi aset dan dampak kerugian. Pada tahap pertama, aset non-kas senilai 350 juta dijual hanya seharga 300 juta. Terjadi kerugian realisasi sebesar 50 juta. Kerugian ini langsung dialokasikan untuk mengurangi saldo laba pemilik berdasarkan rasio. Andi dan Budi masing-masing menyerap 20 juta dan Cici menyerap 10 juta sebelum uang kas dibagikan. Tahap 2 dan 3 membersihkan kewajiban. Kini kita memiliki total kas 350 juta. Sesuai hukum UPA, kita prioritaskan membayar utang usaha sebesar 40 juta. Setelah itu, barulah kita melunasi pinjaman Andi sebesar 10 juta. Kini tersisa kas bersih sebesar 300 juta yang aman dari klaim pihak luar. Tahap 4, distribusi sisa kekayaan. Tahap akhir adalah pembagian sisa kas 300 juta. Penting untuk dicatat, distribusi ini bukan berdasarkan rasio 2:2:1, melainkan berdasarkan saldo modal akhir setelah memperhitungkan kerugian dan hutang. Hasilnya, Andi menerima 80 juta, Budi 130 juta, dan Cici 90 juta, sehingga saldo akhir seluruh akun menjadi 0. Peta perjalanan likuidasi sederhana. Slide ini merangkum seluruh peta perjalanan likuidasi ideal yang baru saja kita bahas. Anda bisa melihat bagaimana setiap tahap, mulai dari saldo awal, penjualan aset, hingga distribusi akhir, berdampak pada setiap akun secara horizontal dan vertikal. Zona bahaya ancaman defisit modal. Namun, likuidasi tidak selalu mulus. Jika kerugian penjualan aset sangat besar hingga melebihi saldo modal sekutu, terciptalah defisit modal atau saldo debit. Secara hukum, sekutu yang defisit berhutang kepada persekutuan. Tantangannya, bagaimana jika sekutu tersebut juga bangkrut secara pribadi?
Skenario defisit 1, sekutu menutup kekurangan. Dalam skenario pertama, jika sekutu atau dalam hal ini Cici mampu secara finansial, ia wajib menyetor kas pribadi ke persekutuan untuk menolkan saldo modalnya. Kas ini kemudian akan digunakan untuk melunasi utang atau didistribusikan ke sekutu lainnya yang memiliki saldo positif. Skenario defisit 2, efek domino kegagalan sekutu. Skenario kedua adalah efek domino. Jika Cici gagal bayar, maka defisitnya sebesar 15 juta menjadi beban Andi dan Budi. Ia harus menyerap kerugian tersebut berdasarkan rasio relatif mereka, 1:1. Sehingga masing-masing modal Andi dan Budi akan menyusut tambahan 7,5 juta untuk menutupi kekurangan Cici. Dampak finansial, Cici mampu versus tidak mampu. Bisa kita lihat perbandingannya di sini. Jika Cici mampu membayar, Andi dan Budi menerima distribusi kas yang lebih besar. Namun, jika Cici gagal bayar, modal akhir Andi dan Budi berkurang signifikan karena harus mensubsidi defisit Cici. Dalam realita, aset tidak selalu terjual sekaligus. Untuk mencegah kelebihan pembayaran yang beresiko, likuidator menggunakan jadwal kas aman. Prinsipnya adalah skenario terburuk. Asumsikan seluruh sisa aset tidak berharga dan sekutu yang defisit akan gagal bayar. Uangnya hanya akan didistribusikan setelah semua resiko tersebut diperhitungkan. Cetak biru likuidasi persekutuan. Sebagai penutup, inilah cetak biru likuidasi kita. Ia melibatkan hierarki absolut secara hukum, aliran kekayaan melalui proses yang benar, dan manajemen resiko melalui resolusi defisit. Ingatlah, likuidasi bukan sekedar membagi uang, melainkan penyelesaian hukum dan finansial yang membutuhkan disiplin prioritas absolut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.